Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku hari ini nggak sama sekali bikin konten. Bukan nggak sama sekali, belum. Hari ini aku belum bikin konten karena mungkin aku sibuk dan bosan di rumah. Dan jadi tadi tuh kontenku cuma sedikit aja guys. Ya Allah, kumel banget aku tuh kalau ditungguin tuh ya kayak gini gitu loh guys. Kumel ya kan. Nah, aku mau cerita banyak kasus yang pembantu diperkaos, terus pembantu mempunyai pacar entah wong Bangla, entah wong Ireng, entah sama Indonesia, entah orang Cina, itu hamil guys. Aku sebenarnya muales bahas iki, muales guys. Masalah apa? Aku tinggal nak kena balakku dhewe ngono loh. Soalnya kan ya apa? Yo nggak gitu juga, maksudnya ki bajuku ning kini, maksudnya aku belum siap untuk hamil sekarang ngono loh. Masih ada satu tahun lagi kontrakku gitu ya. Tapi kan yo memang aku pengen membahas iki ben kanggo motivasi, kita ambil sisi positifnya, sisi baiknya dari cerita ini kayak gitu. Nah, jadi kalian simak aja dulu ceritaku. Sebelum kalian menyimak ceritaku, tolong subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Jadi gini guys, ini nih ada seorang, aku sebut aja si Bunga ya kan, Bunga, dan si lakinya ini tak panggil Joni aja gitu ya. Jadi si Bunga kerja di sini ya kan, dia kerja di sini, dia pacaran sama si Joni. Si Joni ini asli orang Hong Kong ya kan, dia duda, mempunyai anak satu. Nah, si Joni sama si Bunga ini dia pacaran udah hampir ya 2 tahun 4 tahunan lah sampai sekarang ya kan. Nah, setelah si Joni dan Bunga ini pacaran, ini dia ketemu kalau pas hari Minggu, dan si Joni ini memberi si Bunga ini uang jajan satu bulannya itu 15.000 dolar, itu ya setara 30 jutaan satu bulan. Dan dia ketemu tuh cuma hari Minggu toh kayak gitu ya, setiap hari intinya. Nah, akhirnya si Bunga ini finish kontrak, tapi dia disuruh untuk kayak stay out, maksudnya overstay gitu loh guys. Maksudnya si Joni ini tuh menyuruh dia untuk ya wes lah nginep menjobo wae, gak usah dimajikan ngono, stay OS gitu, overstay gitu. Tapi si Bunganya nggak mau, si Bunganya ini maunya tetap resmi kayak gitu loh guys. Nah, setelah itu di negosiasi akhirnya si Joni ini dia ngomong sama si Bunga, yaudah gini aja, aku di rumah ada anak kecil ya kan, anakku kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu si Joninya ke Bunga, kamu kerja sama aku aja. Nah, di posisi kerja ini dia dan mereka itu tidak mengomongkan masalah gaji. Jadi sing cowok ini orang ngomong gajimu kok tak gaji semini, enggak, cuman dia Bunga ini masih dikasih uang satu bulannya tuh 15.000, setara 30 juta uang Indonesia. Nah, lama-kelamaan, soalnya si Joni ini nggak pernah ke kosannya si perempuan ini kayak si Bunga ini. Jadi si Joni ini ke kosnya si perempuan ini, dan si Joni ini tahu kalau si perempuannya ini ada kayak gadain mas-masan gitu. Dia mau nebus si Joni ini. Nah, setelah itu jadi selama hubungan itu dia tuh sering berhubungan layaknya suami istri. Awalnya ya nggak hamil. Akhirnya dia periksa ke dokter ya kan. Nah, setelah mereka periksa ke dokter, si ceweknya ini tuh takut ya kan, kalau si cowoknya ini tuh ada apa-apa. Dan ternyata si cowoknya ini punya penyakit herpes kelamin. Aku juga kurang tahu itu apa, nanti kalian bisa cari aja di Google ya kan. Nah, setelah itu ini kan jadi kan mereka udah satu rumah ya kan. Sebelum dia periksanya itu setelah mereka satu rumah
dan si ceweknya ini tahu kalau si cowoknya ini punya penyakit itu. Pantesan, jadi si ceweknya ini berpikir pantesan selama ini aku nggak hamil. Dan tapi nggak tahu kenapa di saat itu mereka berhubungan dan hamil kayak gitu. Mereka belum menikah ya guys ya, mereka belum menikah. Nah setelah itu aku nggak tahu disengaja atau tidak sama si laki-laki ini, yang pasti si perempuan ini tuh nggak tahu kalau dia hamil kayak gitu. Akhirnya mereka tahu, dan setelah si Bunga ini hamil, si cowoknya ini lepas tanggung jawab. Sedangkan posisi di situ mereka satu rumah dan janjinya si Bunga ini kerja di rumahnya si cowok ini. Tapi si cowok ini apa yo? Kayak apa yo? Intinya si cowok ini tuh nggak mau. Nah sedangkan si ceweknya ini dia minta pertanggungjawaban. Nah pertanggungjawabannya itu apa? Jadi si cowok ini tuh ngomong sama si ceweknya ini, oke, kamu pulang ke Indonesia, tak kasih uang berapa ya, 150.000 uang Hongkong, ya setara 300 jutaan ya, 300 jutaan. Tapi si perempuannya ini tuh nggak mau guys, soalnya dia maunya anak ini tuh ada bapaknya, jadi pengennya si cewek ini tuh mereka tuh nikah kayak gitu. Tapi si cowoknya nggak mau kayak gitu. Nah akhirnya si cowok ini tuh cari pengacara untuk menjelaskan semuanya, ya kan, agar si cewek ini tuh bisa keluar. Dan posisinya di kontrak kerja nggak ada tanda tangan atau kontrak atau gaji yang tertulis. Pokoknya masalahnya ruwet gitu loh guys. Terus habis itu, tapi dengan adanya kontrak kerja itu, dia tuh bisa yang namanya di interminate. Jadi interminate itu sendiri antara bos sama pembantu, dan hubungan hamil ini juga sendiri, tidak bisa dijadikan jadi satu kayak gitu. Jadi kalau seandainya si Joni ini menyuruh si Bunga untuk keluar, ya bisa-bisa aja, karena kontrak kerjanya udah di break kayak gitu. Tapi posisinya si Bunga kan hamil. Nah itu yang bikin sulit. Si Bunga tidak bisa meminta tanggung jawab sama si cowoknya ini. Nah itu susahnya. Makanya jadi kalian yang mau pacaran sama, ya pokoknya hati-hati wae lah, hati-hati. Jangan cuma hanya orang sini, orang mana aja, ya kan. Apalagi kalau kita udah punya anak, amit-amit sampai digugurkan, ya kan, bahaya banget. Dan aduh, jangan kayak gitu ya. Lebih baik kalian sebelum berhubungan tuh kalian harus memikirkan terlebih dahulu kayak gitu loh guys. Jadi sekarang intinya si cewek ini tuh masih kekeh untuk dipertanggungjawabkan dan ingin dinikahi. Nah si cowoknya akhirnya dia berpikir ya wes ngene wae ngono kan, kowe mulai Indo tak terke, kowe tak kayak duit semini. Karena di antara negosiasi itu si ceweknya minta 1M, tapi si cowoknya tuh mengiyakan, tapi dia masih membawa si pengacara ini. Jadi dia ngomong sama pengacara kalau si perempuan ini, Bunga ini memeras dia. Jadi kan ruwet, ya kan, jadinya ruwet. Makanya aduh, tapi belum tahu ya nanti seperti apa kelanjutannya. Tapi si cewek ini udah hamil 4 bulan. Dan kemarin terakhir ada KDRT, kekerasan ya bukan rumah tangga sih, kan dia bukan istrinya. Itu perutnya ditendang sampai mengeluarkan cairan merah guys, kayak gitu. Jadi untuk kalian jangan sekali-sekali pacaran sama orang yang kayak ruwet kayak gitu loh guys. Tadinya baik-baik aja sebelum tahu hamil, itu baik-baik aja kayak gitu. Tapi setelah tahu hamil kok kayak gitu mungkin. Oh iya, si cowoknya juga pemain guys. Maksudnya dia sering open BO, terus dia suka kayak aplikasi ngedate kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi dia kena penyakit yang namanya herpes itu bahaya banget guys. Gitu. Tapi si ceweknya kok ya belum baik loh. Udah tahu kena penyakit ya. Dan sebelum satu rumah pun dia udah periksa loh, udah cek juga loh, tapi dia tetap mau. Dan itu ceritanya, kelanjutannya nanti aku nggak tahu kapan-kapan aja. Kalau aku lihat kelanjutannya lagi di sini, aku mau nyetrika di rumah nggak ada orang, dan nanti malam aku makan sendiri. Bye.